A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufiknya pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita ini. Selanjutnya tak lupa kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahlul bait beliau, para maksumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat dari beliau insyaallah kelak di kemudian hari. Baik teman-teman, pada kesempatan atau sesi kali ini, sesi yang ke-12, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Tentu materi kita masih berkaitan dengan pengantar usul fikih, dan kali ini di sesi yang ke-12 ini kita akan menjelaskan atau menguraikan sebatas yang diperlukan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun tema yang akan atau topik yang akan kita jelaskan pada perkuliahan kita kali ini yaitu berkaitan dengan salah satu kaidah yang tentunya sudah sering mungkin kita dengar atau tidak asing lagi istilah ini karena kita mungkin sering menyinggungnya, sering mengisyaratkan di dalam sela-sela pembahasan ataupun kajian kita. Adapun tema tersebut adalah berkaitan dengan qiyas. Kata qiyas ini tentu memiliki pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah, dan mungkin juga kita akan melihat adanya perbedaan penggunaan istilah qiyas yang ada di ilmu mantik, karena di ilmu logika juga ada istilah qiyas. Di usul fikih juga demikian, ada istilah qiyas. Tapi kedua disiplin ini memiliki pemaknaan tersendiri terhadap istilah ini. Namun kita kali ini akan membahas qiyas dari tinjauan ilmu usul fikih. Nah, bagaimana dengan qiyas itu? Dalam ilmu usul fikih itu, qiyas itu adalah suatu istilah dalam ilmu usul fikih yang kemudian itu menjadi sebuah kaidah yang nantinya dijadikan sebagai atau digunakan sebagai salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum atau suatu keputusan syar'i. Jadi qiyas itu nanti akan kita jabarkan bahwa dia adalah sebuah kaidah. Karena kita tahu semua bahwa ilmu usul itu kan membahas tentang kaidah-kaidah yang memungkinkan kita gunakan untuk di dalam proses istimbat hukum, di dalam proses untuk memperoleh dan menarik sebuah kesimpulan hukum syar'i dari sumber-sumber yang ada. Jadi qiyas itu digunakan untuk beristimbat, menyimpulkan sebuah hukum. Nah, setelah kita mengetahui bahwa qiyas ini adalah merupakan salah satu kaidah yang digunakan di dalam beristimbat hukum, tentu terlebih dahulu kita tidak akan tergesa-gesa untuk menggunakannya, tapi terlebih awal perlu dikaji atau perlu dilakukan studi terhadap kehujahan daripada kaidah qiyas ini sendiri. Qiyas kalau kita mau istilahkan yaitu semacam sebuah bentuk analogi ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya terlebih dahulu kita akan
jelaskan mengenai pengertian ataupun definisi daripada qiyas itu sendiri. Nah, dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwa penerapan suatu hukum syariat terhadap suatu persoalan serupa yang tidak ada hukumnya dalam teks-teks agama itu disebut qiyas. Jadi seakan-akan kita menerapkan sebuah hukum yang berlaku pada sebuah kasus. Misalnya ada persoalan. Di dalam persoalan itu disebutkan hukumnya misalnya. Nah, lalu kemudian ada muncul persoalan baru. Persoalan baru ini seakan-akan ada kemiripan dengan persoalan yang pertama tadi. Nah, karena adanya kemiripan itu sehingga kemudian kita dengan menggunakan kaidah qiyas ini, kita memberlakukan hukum yang kita tetapkan pada persoalan yang pertama di persoalan yang baru muncul tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya dalam teks agama disebutkan bahwa meminum minuman memabukkan dari anggur, dari buah anggur itu hukumnya dilarang. Ya, tentunya karena itu memabukkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada minuman yang juga dibuat dari buah kurma misalnya? Apakah itu juga diharamkan sebagaimana yang terjadi pada pengharaman buah anggur itu, minuman keras yang dibuat dari anggur? Nah, kalau misalnya kita mau terapkan, kita menggunakan qiyas di sini. Jadi dibuat dari minuman yang memabukkan, dibuat dari kurma, buah kurma misalnya. Ini kan berbeda buahnya di situ. Tapi karena masing-masing dari kedua minuman ini memabukkan, maka hukum yang berlaku pada kasus yang pertama yang mengharamkan minuman keras yang terbuat dari buah anggur itu diberlakukan juga pada minuman keras yang terbuat dari buah kurma. Nah, itu adalah bentuk qiyas. Seperti ini bentuknya penerapan hukum tersebut. Sehingga yang tadinya tidak ada teksnya, misalnya tidak ada nasnya dalam agama bahwa minuman keras yang terbuat dari buah anggur itu haram ataukah tidak. Nah, karena kita sudah punya bekal berupa pengetahuan tentang haram hukumnya meminum minuman khamr atau minuman keras yang terbuat dari buah anggur, maka itu kita terapkan juga pada kasus yang kedua ini, yaitu terkait dengan minuman keras yang terbuat dari dari buah kurma. Alasannya karena memabukkan itu. Jadi ada parameter yang digunakan di situ. Nah, nanti kita juga akan menjelaskan pembagian qiyas itu dan qiyas yang mana saja yang kemudian dijadikan sebagai dasar ataupun kaidah di dalam menetapkan sebuah keputusan hukum. Nah, di sini artinya bahwa kalau memabukkan itu dari anggur, lalu kita terapkan pada kurma, minuman keras yang terbuat dari kurma. Nah, jika kita menganggap minuman arak dari kurma haram, karena arak kurma memabukkan seperti arak anggur, ini menggunakan qiyas namanya. Nah, itu penjelasan singkat terkait dengan qiyas. Nah, tentu sebagaimana kita isyaratkan di awal, perlu juga kita di sini menjelaskan perbedaan istilah ini, perbedaan istilah qiyas yang ada di dalam ilmu usul fikih dengan qiyas yang ada di ilmu logika. Qiyas dalam ilmu logika itu digunakan, tapi kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu bahasa teknisnya di dalam ilmu mantik,
Kias itu biasanya diidentikan dengan silogisme. Jadi kias itu adalah sebuah bentuk argumentasi di mana terdiri dari apa? Premis mayor, premis minor, dan konklusi kesimpulan. Terdiri dari 3 itu. Itu kias. Sementara ini dianggap sebagai silogisme. Sementara kalau kias ini kita gunakan di ilmu fikih, itu pengertiannya adalah mengkomparasikan antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua, dengan hukum yang berkaitan dengan persoalan yang kedua. Atau lebih mudahnya bahwa di qiyas dalam pengertian ilmu usul fikih itu sama halnya tamthil yang ada di dalam ilmu mantik, yaitu menganalogikan. Analogi itu. Kalau di usul fikih itu adalah qiyas, analogi, sementara di ilmu mantik atau ilmu logika itu analogi itu adalah tamthil namanya istilahnya. Nah, ini sedikit sekedar informasi supaya teman-teman nantinya tidak akan salah kaprah, tidak akan salah memahami tentang istilah ini. Dan yang kita bahas di sini itu adalah qiyas dalam pengertian usul fikih, bukan qiyas dalam pengertian ilmu logika. Ini perlu dijadikan sebagai catatan. Nah, penjelasan selanjutnya adalah berkaitan dengan jenis-jenis qiyas, karena ini sangat penting untuk kita ketahui nantinya untuk kemudian kita bisa memahami mana qiyas-qiyas yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dan juga mana qiyas-qiyas yang tidak bisa diterima ataupun ditolak untuk kemudian dijadikan sebagai kaidah di dalam mengambil keputusan hukum syar'i. Nah, tentunya untuk jenis-jenis qiyas ini ada banyak sekali qiyas yang kita akan temukan di dalam kajian-kajian atau studi-studi ilmu usul fikih. Tapi ada beberapa di antaranya yang cukup populer, yang cukup terkenal dan paling banyak digunakan. Di mana di antaranya adalah seperti qiyas mansusul illah. Ini nanti kita akan jelaskan pengertiannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah qiyas mustambat al-illah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang akan kita isyaratkan dalam pembahasan berselanjutnya itu adalah qiyas aulawiyat. Nah, ketiga qiyas ini kita akan coba menjelaskan sesederhana mungkin sehingga teman-teman dengan mudah bisa memahaminya. Nah, kita beralih kepada qiyas yang jenis pertama, yaitu qiyas mansusul illah. Kalau teman-teman bisa memperhatikan dan menyimak dengan baik, di situ dari istilahnya saja sudah kita bisa memahami sedikit banyaknya. Nah, terkait dengan qiyas kan kita sudah maknai, sudah kita jelaskan. Nah, kalimat berikutnya itu adalah mansusul illah. Illat yang sudah disebutkan. Mansus illah. Jadi illatnya itu illat atau sebab hukum ini diputuskan karena ada penyebabnya. Penyebabnya diketahui seperti yang kita contohkan nanti di sini juga disebutkan. Nah, qiyas mansusul illah itu pengertiannya adalah qiyas atau analogi yang illat atau istilah sebabnya itu dinyatakan dengan jelas dalam hukumnya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini disebutkan jika dikatakan dalam sebuah atau jika disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Anda misalnya tidak boleh meminum miras, minuman keras yang terbuat dari anggur karena alasannya atau illatnya atau sebabnya itu karena memabukkan. Maka sebab
keharamannya itu adalah karena memabukkannya itu. Nah, qiyas ini disebut juga qiyas jali atau musarrahul illah. Nah, jadi yang dimaksud dengan qiyas mansusul illah adalah qiyas yang sebabnya itu, yang illatnya itu sudah disebutkan di dalam, misalnya di dalam sebuah riwayat. Contohnya itu adalah soal minuman keras itu, minuman haram itu. Disebutkan kenapa misalnya minuman keras itu diharamkan, karena memabukkannya itu ada nasnya, itu ada nas riwayatnya memabukkan, bahkan mungkin ada ayat yang menjelaskan tentang memabukkan itu. Nah, tentu ini karena ini adalah riwayat yang kemudian itu bisa diterapkan kepada persoalan-persoalan yang baru misalnya muncul. Misalnya ada bahan-bahan ataupun minuman-minuman yang kemudian kalau minuman itu misalnya memabukkan, entah itu terbuat dari bahan apa saja, kalau masuk dalam kategori memabukkan itu, karena memabukkan ini adalah sebab diharamkannya, maka tentunya pada bahan-bahan atau benda atau minuman tersebut juga atau makanan tersebut juga bisa diterapkan kaidah qiyas ini sebagaimana kita terapkan pada kasus yang pertama, yaitu terkait dengan minuman keras yang memabukkan. Kalau ada minuman yang lain yang meskipun bukan misalnya terbuat dari bahan yang sama, tapi itu memabukkan, maka tentunya kaidah ini bisa diterapkan di situ. Artinya kaidah qiyas ini bisa diterapkan pada persoalan tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi saya kira cukup jelas terkait dengan qiyas mansusul illah. Nah, selanjutnya qiyas yang kita akan jelaskan adalah qiyas yang diistilahkan dengan qiyas mustambat al-illah. Juga sama. Samanya apa? Bahwa berdasarkan kalimat yang digunakan atau kata yang digunakan itu sudah bisa kita memahami sedikit banyaknya bahwa qiyas di sini adalah qiyas yang berdasarkan karena illat itu, yaitu sebabnya itu kenapa misalnya diharamkan. Kalau mansusul illah itu kan dijelaskan di dalam nas, di dalam riwayat misalnya bahwa alasannya atau sebabnya itu adalah karena memabukkan. Tapi ada qiyas di mana illatnya itu tidak disebutkan di dalam nas. Tetapi yang berperan di situ menentukan dan menetapkan adalah seorang mujtahid misalnya. Seorang faqih yang kemudian menebak, mengira dan mengasumsikan bahwa penyebab atau sebab hal ini diharamkan itu adalah karena misalnya sesuatu hal. Nah, illatnya itu tidak disebutkan di dalam nas, di dalam teks-teks agama, tetapi mujtahid sendiri, seorang mujtahid yang mengambil kesimpulan tersebut, yang menarik kesimpulan bahwa sebabnya adalah ini. Jadi tidak disebutkan. Nah, si mujtahid itu yang berperan menyimpulkan bahwa sebabnya adalah ini. Makanya diistilahkan dengan mustambatul illah, yaitu illat yang diistimbat oleh si mujtahid. Illat yang disimpulkan sendiri oleh si mujtahid, illat yang diasumsikan sendiri oleh si mujtahid. Ini disebut apa? Disebut mustambatul illah, atau istilah lainnya adalah qiyas khafi, kebalikan dari qiyas mansusul illah. Qiyas mansusul illah itu di istilah lainnya adalah qiyas jali. Nah, ini yang bagian yang kedua. Adapun jenis qiyas yang ketiga yang kita isyaratkan sebelumnya itu adalah qiyas yang diistilahkan dengan qiyas aulawiyah.
ini. Qiyas aulawiyah atau qiyas yang prioritas istilahnya. Nah, dalam qiyas jenis ini, sebab hukum atau illat hukum itu yang ada pada asal hukum pokoknya itu lebih kuat pada far hukum cabangnya. Oleh karena itu, jika di hukum asalnya itu, di hukum pokoknya itu haram, maka di hukum far'inya diharamkan dalam bentuk yang lebih intens lagi, lebih kuat lagi. Dan jika di hukum asalnya itu wajib, di hukum pokoknya itu wajib, maka di hukum far'inya harus lebih kuat dari sisi wajibnya itu. Maka di hukum far'inya harus lebih sebagai contoh di sini, sebagai contoh misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tidak boleh misalnya berkata kepada kata-kata yang menghina kepada orang tua. Maka bisa dipastikan hukum memukul orang tua itu adalah haram, karena memukul orang tua itu lebih buruk daripada hanya sekedar mengucapkan kata-kata hina. Ya walaupun terkadang misalnya ucapan itu lebih menyakitkan daripada memukul. Mungkin kalau kita pukul itu hilangnya akan cepat, tetapi kalau dengan kata-kata yang menyakitkan itu akan lebih lama hilangnya. Bahkan tidak akan pernah hilang, akan terngiang terus, terbayang terus di pikiran benak kita. Nah, jadi yang namanya qiyas aulawiyah di sini itu harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah antara hukum persoalan pertama dengan hukum persoalan yang kedua. Hukum persoalan yang pertama yang diistilahkan dengan asal di sini, di mana dikatakan bahwa wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali berkata kepada kedua orang tuamu. Yani akan mengejek di situ, menghina. Nah, ini di sini berdasarkan ayat ini, wala taqul lahuma uffin, itu kan ada larangan di situ yang berarti haram hukumnya untuk berkata kepada orang tua kita misalnya, haram hukumnya. Nah, di situ tentunya ada semacam sebab itu kenapa misalnya bukan sebab. Di situ ada kata uf, wala taqul lahuma uf. Nah, kemudian muncul pertanyaan misalnya, bagaimana kalau memukul orang tua? Apakah boleh ataukah tidak? Ataukah dilarang atau haram misalnya? Nah, kalau kita perhatikan kasus yang pertama, di mana kasus yang pertama mengatakan haram berkata kepada orang tua, maka pada kasus yang kedua kita berlakukan qiyas aulawiyat. Kita menggunakan kaidah qiyas aulawiyat itu prioritas. Kalau saja dengan mengatakan bahwa kalau saja mengatakan itu haram, lebih-lebih lagi kalau kita memukul itu akan lebih diharamkan. Nah, seperti itu bentuk prioritasnya. Seperti itu bentuk aulawiyatnya itu. Nah, ini tentu mungkin kita akan banyak menemukan kasus-kasus yang seperti ini yang mungkin bisa kita terapkan di dalam menetapkan hukum. Nah, ini adalah istilahnya qiyas aulawiyah. Jadi ada 3 qiyas yang kita jelaskan di sini, yaitu qiyas mansusul illah, ada qiyas mustambatul illah, ada qiyas aulawiyah. Dan tentu masih ada persoalan-persoalan lain yang tidak mungkin kita akan jelaskan di kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya tentu yang menjadi persoalan di kalangan kaum muslimin terkait masalah qiyas ini adalah perbedaan pandangan mazhab-mazhab yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah umat Islam
mengenai kias ini. Karena kias ini yang dianggap sebagai salah satu kaidah atau metode untuk menetapkan hukum itu mendapat sambutan yang berbeda dari kalangan ulama-ulama Islam. Ada yang meresponnya respon positif, memberikan respon yang positif, lalu mengatakan bahwa kias itu bisa dijadikan sebagai hujah. Ada juga yang justru menyampaikan, memperlihatkan respon yang negatif dan menganggap bahwa kias itu tidak bisa kita jadikan sebagai hujah untuk menetapkan keputusan hukum syar'i, menetapkan hukum fikih. Jadi terjadi perdebatan yang sengit antara kedua kelompok ini. Persoalan kias ini ya merupakan salah satu perbedaan teoritis yang terkenal antara Syiah dan Sunni. Dalam mazhab Syiah misalnya ya karena banyaknya riwayat para imam ma'sum alaihissalam yang melarang keras penggunaan kias itu, maka kias ini dianggap tidak valid atau tidak mu'tabar, tidak memiliki otoritas untuk kemudian menetapkan hukum. Tetapi berbeda dengan mazhab Ahlus Sunnah, di mana mazhab Ahlus Sunnah punya pandangan bahwa yang namanya qiyas itu merupakan sebuah kaidah yang valid, yang mu'tabar, yang bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam menetapkan hukum syar'i itu. Ya meskipun juga ada sebagian ulama-ulama ulama-ulama Syiah itu menerima qiyas itu. Tapi ya perlu kita ada pemetaan sebagaimana sebelumnya juga kita sudah isyaratkan. Tidak bisa kita klaim tidak bisa kita generalisasikan bahwa seluruh kias itu tidak bisa kita gunakan. Nah, berdasarkan apa yang kita jelaskan sebelumnya, pembagian kias, jenis-jenis kias itu, maka dari situ kita bisa memahami ada kias-kias yang memang tentunya itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Nah, jadi berangkat dari itu semua, berangkat dari penjelasan tentang jenis-jenis kias, maka bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya kiasnya itu adalah kias yang ada kaitannya dengan mansusul illah, maka tentunya itu bisa kita terima. Artinya kita bisa gunakan di dalam mengistimbat hukum kalau mansusul illah misalnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mansusul illah kan sudah disebutkan sebab hukumnya itu. Kenapa misalnya minuman keras itu diharamkan? Karena memabukkan itu. Nah, kalau ada misalnya minuman-minuman yang lain yang juga ternyata minuman itu memabukkan, maka kaidah itu bisa diterapkan. Bisa kita simpulkan bahwa minuman ini meskipun berbeda dari yang pertama, tapi dari substansinya, dari esensinya itu adalah memabukkan. Itu kata kuncinya adalah memabukkan. Maka kita bisa putuskan berdasarkan kias kias mansusul illah itu bahwa barang ini, minuman ini juga haram hukumnya karena memabukkan. Tapi berbeda dengan mustambatul illah. Kalau tidak ada sebab, kalau sebabnya itu tidak disebutkan misalnya di dalam sebuah riwayat, hanya berdasarkan dugaan-dugaan si mustahid, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena penyebab itu atau sebab dari diharamkannya sebuah persoalan itu kan kita tidak bisa mengetahuinya. Apa yang menjadi tolak ukurnya, apa yang menjadi sebabnya itu tidak kita bisa singkap secara 100%. Kita tidak bisa menetap, berbeda dengan yang mansusulnya karena nas riwayat itu sendiri yang menyebutkan. Tapi kalau mustambatul illah ini kan dari seorang mustahid. Nah, terkait dengan qiyas aulawiyat itu juga pada dasarnya bisa kita terapkan karena ada prioritas-prioritas di situ.
qiyas aulawiyat ini. Jadi sekali lagi, dengan semua adanya perbedaan pandangan terkait dengan kehujahan Syiah, itu tidak bisa kita generalisasikan. Perlu ada penelitian satu persatu terkait dengan pembagian atau jenis-jenis daripada qiyas ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Demikian. Mohon maaf, mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.